Halo Siagers, perkenalkan kami dari kelompok Siap Siaga, mahasiswa Prodi S1 Farmasi Stikes Pelita Ibu Kendari. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi enzim dalam metabolisme obat. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalin dulu anggota dari kelompok Siap Siaga. Perkenalkan, nama saya Listianti dengan NIM PF24017, si ahli desain. Perkenalkan, nama saya Cha dengan NIM PF24011, si spesialis aku setuju. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azan dengan NIM PF24013, si pencari literatur. Perkenalkan, nama saya Christian Teniwut dengan NIM PF24005, si spesialis trash issue. Siagers pasti bertanya-tanya, apa sih itu biokimia? Nah Siagers, biokimia itu tentang kimia kehidupan, gabungan antara kimia, biologi, dan fisika untuk memahami bagaimana molekul-molekul bekerja sama supaya kita tetap hidup. Bayangkan protein, DNA, karbohidrat, dan lemak. Protein itu seperti mesin penghantar pesan di tubuh kita. DNA menyimpan informasi genetik kita, karbohidrat sumber energi utama. Lemak itu pembangun dinding sel dan juga menyimpan energi. Biokimia juga mempelajari metabolisme, bagaimana tubuh kita menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Lalu ada genetika molekuler, bagaimana DNA membuat RNA dan protein. Manfaatnya banyak banget, mulai dari membuat obat-obatan penting, sampai membuat bir favoritmu. Jangan lupa bioremediasi, membersihkan planet kita pakai mikroba. Biokimia jembatan antara kimia dan biologi, mengungkapkan rahasia kehidupan. Metabolisme merupakan suatu proses penting yang terjadi secara stimulan dan menghasilkan energi untuk keberlanjutan hidup makhluk hidup. Pemahaman tentang metabolisme masih terus dianalisis agar memperoleh informasi yang terbaru dan komprehensif. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi pada karbohidrat, lemak, protein, enzim, vitamin, dan lain-lain. Menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015, metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh seperti perbaikan sel pencernaan makanan dan respirasi. Metabolisme merupakan suatu proses pencernaan, penyerapan dan pengasimilasian makanan untuk diubah menjadi energi. Jika semakin cepat proses metabolisme, maka semakin cepat juga pembakaran kalori. Peran enzim dalam biotransformasi sangat besar karena enzim bertindak sebagai katalisator dari setiap reaksi metabolik. Enzim-enzim ini membantu mengubah struktur kimia obat melalui reaksi oksidasi, reduksi, atau konjugasi sehingga obat lebih mudah disekresi dari tubuh. Selanjutnya ada tahapan metabolisme obat. Yang pertama, fase 1, reaksi fungsionalisasi, yang dimana enzim seperti CYP450 oksidasi, dehidrogenasi mengubah obat dengan oksidasi, reduksi, atau hidrolisis yang menghasilkan metabolit lebih relatif atau polar. Yang kedua ada reaksi konjugasi, enzim seperti UGT, SGLT, GST, acetylatransferase menambahkan gugus polar atau glukuronat, sulfat, potassium asetil yang membuat obat larut air dan mudah diakses. Selanjutnya ada enzim penting dalam metabolisme obat. Pertama ada CYP450 atau CYP450. Ini merupakan keluarga enzim yang paling berperan dalam metabolisme obat, terutama pada fase 1. Enzim ini melakukan reaksi oksidasi terhadap obat sehingga struktur kimianya berubah, biasanya menjadi lebih polar. Yang ketiga ada enzim transferase atau fase 2. Enzim-enzim ini bertugas menambahkan gugus polar ke metabolit fase 1 melalui reaksi konjugasi. Contohnya, yang pertama ada glukuronat transferase yang menambah gugus glukuronat, membantu meningkatkan kelarutan air dengan ekskresi. Yang kedua ada sulfat transferase yang menambah gugus sulfat atau sulfatase. Yang ketiga ada N-asetil transferase yang menambah gugus asetil atau asetilasi. Reaksi konjugasi ini membuat metabolit lebih mudah diekspresikan melalui
kedua ada enzim hidrolase, yaitu enzim ini juga bekerja pada fase 1 dengan cara memecah ikatan ester atau amida pada molekul obat melalui reaksi hidrolisis. Contohnya, enzim esтерase mengubah produk yang memiliki gugus ester menjadi bentuk aktifnya. Sedangkan amidase memecah ikatan amida. Reaksi ini biasanya terjadi di hati maupun jaringan lain seperti plasma. Selanjutnya ada contoh obat, dan di mana contoh obat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paracetamol yang di metabolisme CYP450 bisa jadi metabolit toksit NAPKI. Yang kedua yaitu kodein, di mana yang diubah CYP2D6 jadi morfin atau lebih aktif. Yang ketiga ada isoniazid, di mana di metabolisme lewat asetilasi atau NAT2 ada slow atau fast acetilator. Sebagai kesimpulan, metabolisme obat berperan penting dalam menentukan efektivitas dan keamanan terapi. Proses ini terutama dikatalis oleh enzim seperti CY450 yang aktivitasnya dapat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, fungsi organ, penyakit, dan variasi genetik. Adapun perbedaan aktivitas enzim menyebabkan variasi respon pasien terhadap obat, baik lebih efektif, tidak efektif, maupun bersikotoksik. Karena itu, pemahaman farmakodinamik diperlukan untuk mendukung pengobatan yang lebih tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi pasien.